Hai teman-teman, kembali lagi di channel Cuyora Story. Yuk baca cerita yang berjudul This Love. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Satu bulan kemudian, Yen sedang mengelap dengan Ren dengan handuk hangat agar putranya itu tetap bersih di masa komanya. Yen tersenyum hangat kemudian mengelus perutnya yang sudah sedikit membesar. Calon adikmu sudah mulai besar, Ren. Cepatlah bangun, gumamnya lembut. Oma merindukan senyumanmu, Ren, sambung Yen mengusap air matanya yang hampir jatuh. Tiba-tiba jari telunjuk Ren sedikit bergerak. Yen yang menyadari itu seketika kaget dan melihat wajah lelaki itu. Ren, kamu sudah sadar, ucap Yen lembut. Perlahan lelaki itu membuka matanya, sinar terang yang selama ini tak ia lihat terasa sedikit menyilaukan baginya. Mata Ren berusaha beradaptasi dengan cahaya terang itu. Jantung Yen berdebar-debar, senyuman lebar terukir di wajahnya. Putranya itu akhirnya bangun dari tidur panjangnya. Yen menunggu di luar selagi para dokter memeriksa putranya. Ia langsung menelpon Taehyung dan memberitahu jika putra kesayangan mereka sudah sadar dari komanya. Opa, Ren sudah sadar, ucap. Opa, cepatlah ke rumah sakit, ucap Yen antusias. Jinja, akhirnya doa kita selama ini terkabul. Ren sadar lebih cepat dari perkiraan dokter. Aku akan segera ke sana, sayang, sahut Taehyung tak kalah gembira di seberang sana. Yen menghela nafas panjang. Terima kasih Tuhan, akhirnya putraku sadar dari komanya. Semoga keadaannya baik-baik saja. Dokter pun keluar dari ruangan Ren dan tersenyum pada Yen. Selamat Nyonya Kim, putra Anda sudah melewati masa komanya lebih cepat dari perkiraan kami. Terima kasih dokter, putra saya sudah tidak ada masalah lagi pada tubuhnya kan dok? Tanya Yen masih sedikit khawatir. Dokter menggeleng pelan. Ren hanya perlu menjalani perawatan dan pola makannya harus dijaga dulu Nyonya. Syukurlah, sekali lagi terima kasih dokter. Sama-sama Nyonya Kim, silakan Anda langsung masuk ke dalam. Putra Anda kelihatannya sudah tidak sabar untuk bertemu. Yen tersenyum dan langsung melangkah panjang memasuki ruangan itu. Ren pelan menoleh mendengar suara langkah kaki. Oma, ucapnya pelan. Yen menjepit bawahnya, air matanya tak bisa terbendung lagi. Wanita itu langsung menghampiri putranya. Oma sangat takut kamu tidak bisa bangun lagi, Ren, ucap Yen mengelus rambut putranya itu. Ren tersenyum tipis sembari mengelus-ngelus punggung ibunya. Oma tenang saja, aku kan lelaki yang kuat, buktinya aku bisa sadar dengan cepat. Ren lalu mengusap pipi Yen yang basah karena air mata terus keluar. Oma jangan menangis lagi, sekarang kan aku sudah sembuh. Yen mengangguk pelan dan kembali memeluk Ren erat. Aku juga sangat menyayangi Oma. Oh ya, di mana ya? Tanya Ren. Oma sudah memberitahu apamu, jadi dia pasti dalam perjalanan ke sini, gumam Yen. Ren kemudian melihat perut Yen yang sedikit terlihat buncit. Aku akan memiliki seorang adik, gumamnya sembari tersenyum. Kamu mau adik cowok apa cewek? Tanya Yen menatap putra tampannya itu. Apa saja, yang penting sehat Oma, tapi kalau bisa sih cowok, jawab Ren. Nicole hari ini datang ke rumah sakit karena disuruh oleh ibunya membawakan beberapa vitamin untuk Yen. Nicole kemudian membuka pintu ruangan Ren dan sang kaget melihat Ren sedang duduk di tempat tidurnya sembari mengobrol dengan Yen. Tubuh Nicole pun serasa membeku. Nicole, kenapa kau berdiri di depan pintu? Suara Taehyung yang baru datang terdengar membuat Ren dan Yen menoleh bersamaan. Oh Nicole, sejak kapan kamu berdiri di sana? Tanya Yen pada gadis itu. Baru saja tante, ini Oma menyuruhku membawakan tante vitamin, jawab Nicole memberikan sebuah bungkusan plastik pada Yen. Yen tersenyum hangat. Terima kasih ya, ucapnya lembut. Taehyung langsung masuk ke dalam dan menghampiri Ren. Dia memeluk putra kesayangan itu. Ayah tahu kau lelaki yang kuat. Ren tersenyum tipis dan mengangguk pelan. Gumawa ayah sudah menjagaku selama ini. Seharusnya ayah yang berterima kasih padamu, Ren. Kau telah mengorbankan dirimu demi keselamatan ayah. Itu memang sudah kewajibanku, ayah. Taehyung kemudian menepuk pelan bahu Ren. Ayah berjanji akan mendapatkan pelaku itu dan membalas perbuatannya dengan setimpal. Ren
menatap Taeyong lekat. Serahkan saja semuanya pada polisi. Aku juga tidak mau ayah celaka karena menghadapi orang seperti itu. Kau jangan meremehkan kemampuan ayahmu. Sebentar lagi ayah akan berhasil menemukan pelakunya, ucap Taeyong bangga. Baiklah, tapi ayah juga harus berhati-hati dan utamakan keselamatan. Taeyong mengangguk mantap. Kau tenang saja, percayakan semuanya pada ayahmu ini, ucapnya lalu melihat ke arah Nicole yang masih berdiri di belakang. Kau harus terima kasih pada Nicole, dia yang selalu membantu ibumu menjagamu selama ayah sibuk mencari pelaku itu, ucap Taeyong tersenyum tipis. Dan kemudian melihat ke arah Nicole yang hanya menunduk. Terima kasih Nicole, ucapnya pelan. Sama-sama Sunbei, jawab gadis itu grogi. Taeyong melirik kedua anak muda itu lalu berdiri dari duduknya dan memegang tangan Yen yang sedang berdiri di sampingnya. Oh ya, hari ini kamu harus periksa kandunganmu kan sayang. Kaja kita periksa sekarang mumpung aku ada di sini, ucap Taeyong menatap Yen penuh arti. Yen mengerti maksud dari suaminya itu. Ia pun lalu mengangguk dan melihat ke arah Nicole. Tolong temani Ren sebentar ya Nicole. Nicole langsung tersentak kaget mendengar itu, namun ia segera mengangguk pada Yen. Baik tante, Taeyong tersenyum. Kalian mengobrol saja dulu, kami hanya pergi sebentar, ucapnya. Nicole mengangguk lalu sedikit membungkuk hormat. Baik paman. Setelah Yen dan Taeyong pergi dari ruangan itu, keadaan pun terasa canggung. Kenapa sekarang rasanya berbeda? Selama ini Nicole biasa saja saat menemani Ren di saat laki itu koma, namun saat Ren sudah siuman, keadaannya sangat berbeda. Dia benar-benar gugup sekarang. Kenapa masih berdiri di sana? Duduklah Nicole, ucap Ren pelan. Ini Sunbei, ucap Nicole dan langsung duduk di kursi yang tepat menghadap ke arah Ren. Hening, keadaan kembali canggung. Nicole mencari sesuatu agar dirinya dan Ren tidak canggung lagi. Matanya pun melihat ke arah buah-buahan yang berada di atas meja. Sunbei mau makan buah, tanya gadis itu akhirnya menemukan sesuatu yang tepat. Boleh, aku ingin makan yang manis-manis, mulutku terasa sangat pahit. Nicole mengangguk lalu mengupas jeruk untuk Ren. Coba ini Sunbei, rasanya sangat manis, ucapnya tersenyum. Taeyong tanpa sadar mengarahkan tangannya ke arah mulut Ren. Ren sedikit kaget dan menatap Nicole lekat. Beberapa detik berikutnya, gadis itu pun tersadar dengan tindakannya dan langsung menjauhkan tangannya dari mulut pria itu. Senyumannya pun langsung memudar. Kemudian setelah tingkah, Mian Sunbei, ini jeruknya. Gumannya pelan lalu memberikan jeruk itu di tangan Ren. Guencana, kau bisa suapi aku, ucap Ren membuat mata Nicole sedikit melebar. Ren menatap gadis itu lekat. Kenapa diam? Mana jeruknya? Aneh, ini Sunbei. Nicole pun mengarahkan jeruk itu ke bibir Ren dan tanpa sengaja jarinya bersentuhan dengan bibir lembut lelaki itu. Ya, bisa-bisanya Opa membohongi putra kita. Sekarang bukan jadwal periksa kandungan Opa, ucap Yen pada Taeyong yang sedang fokus menyetir di sampingnya. Pria itu lalu tertawa kecil. Biarkan saja mereka berduaan. Selama ini kuperhatikan Nicole pasti menyukai Ren. Aku ingin mereka menjadi lebih dekat lagi. Yen menghela nafas panjang. Lalu sekarang Opa mau membawaku kemana? Ke suatu tempat kau pasti suka, guman Taeyong sambil memegang erat tangan Yen. Setelah sampai di lokasi itu, Taeyong pun membuka penutup mata Yen secara perlahan. Yen membuka matanya dan terlihat langsung takjub melihat dekorasi di depannya. Ada sebuah meja di pinggir kolam renang dihiasi dengan bunga-bunga mawar dan lilin yang menambah kesan romantis. Bagaimana, sudah romantis bukan? Tanya Taeyong menatap Yen yang masih mematung. Yen menatap pemandangan di depannya tanpa berkedip. Taeyong sedikit membungkuk mensejajarkan wajahnya dengan wanita mungil itu. Kenapa diam saja? Kau suka kan? Tanyanya. Air mata Yen pun menetes dan mengangguk pelan. Gumawa Opa, ucapnya pelan sembari menyeka air matanya. Pria itu tersenyum tipis lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna merah. Yen tak asing dengan benda kecil berbentuk bulat yang ada di hadapannya. Itu adalah cincin pernikahannya dulu dengan Taeyong. Taeyong kemudian mengambil tangan Yen dan memasukkan cincin itu di jari manisnya. Mudah-mudahan masih muat, ucapnya. Yen tersenyum begitu lebar begitu cincin itu masuk sempurna di jari manisnya. Masih muat dong, Opa. Sarangi, ucap Taeyong lembut lalu perlahan mendekatkan wajahnya. Yen menatap pria itu dan perlahan menutup matanya. Taeyong dan Yen duduk di meja makan yang sudah disiapkan di sana. Pria itu mengambil kelopak bunga mawar merah dan langsung menaruhnya di telinga Yen. Pipinya langsung merona dengan sikap romantis Taeyong. Tak lama, seorang pelayan pun datang membawakan
Kapan lupa menyiapkan ini? Tanya Yen mengingat Taeyong sangat sibuk di kantor, ditambah ia harus mencari keberadaan Chanyeol di luar negeri. Aku punya banyak anak buah, mereka bisa menyiapkan semuanya dengan cepat. Yen masih menatap pria tampan di depannya itu. Gue makan tambah lagi ya, ucap Taeyong sembari tersenyum tipis. Yen lalu mengerutkan bibirnya. Posisi ini sangat sedikit, tentu saja aku akan nambah. Taeyong hanya tertawa kecil lalu buka mulutmu, ucapnya lembut. Yen tersenyum dan membuka mulutnya. Enak, tanya Taeyong. Yen mengangguk mantap sembari mengunyah makanannya. Enak, sekarang opa buka mulutnya. Yen menyendok sebuah sayur dan memberikannya pada Taeyong. Ya, kenapa kau memberikanku sayur? Ucap pria itu tidak terima. Loh, memangnya kenapa? Tanya Yen kebingungan. Taeyong menghela nafas panjang. Sebab aku daging juga. Aku tidak suka sayur itu. Ais, baiklah. Yen pun mengambilkan daging untuk Taeyong. Selesai makan, pasangan di depan langsung memilih berenang di kolam yang juga ada di sana. Yen hanya berenang di pinggir saja mengingat ia sedang hamil. Jadi dia tidak mau mengambil resiko berenang terlalu lama, menyebabkan kelelahan. Taeyong melihat Yen yang tanpa santai berendam di pinggir kolam. Setiap kali ia melihat wanita itu, ia selalu ingin menerkamnya. Taeyong pun menghampiri Yen yang berdiri di sampingnya. Wanita itu terlihat semakin menggoda seperti ini. Apa sudah puas berenangnya? Tanya Yen lembut. Taeyong menatap wanita itu. Aku belum puas, tapi jika bersamamu aku puas, umannya sembari mengelus lembut pipi Yen. Yen mengerti. Duhai Sun, saat ini aku tidak menginginkanmu memasukkannya. Yen tersenyum tipis dan kembali mengalungkan tangannya di leher Taeyong. Taeyong menatap wanita itu bingung. Wei, Yen menatap Taeyong lega. Katanya mau puas, jadi diamlah opa, ucapnya langsung mencium mesra pria itu. Ren melihat ke arah Nico yang hanya diam dari tadi sembari mengunyah jeruknya. Dia pun bertanya pada gadis itu. Biasanya kau terlalu banyak bicara saat menemaniku, sekarang kenapa tiba-tiba jadi penanya? Ren membuat mata Nicole membulat sempurna. Maksud Sunbei? Tanya gadis itu. Aku sudah sadar sejak lama, tapi aku tidak bisa menggerakkan semua anggota badanku saat itu. Membuka mataku saja aku tidak bisa. Aku hanya bisa mendengar suara-suara di sekitarku. Mulut Nicole menganga mendengar penjelasan lelaki itu. Jadi selama ini Sunbei mendengar semua ucapanku. Ren mengangguk. Kau selalu berbicara di sini dan omonganmu. Nicole menjadi berbawahnya. Berarti Sunbei mendengar ucapanku saat aku bilang menyukainya, batin gadis itu. Ren menatap gadis itu lekat. Gumawa telah bersedia membantu orang tuaku menjagaku di sini. Aku juga berterima kasih pada ibumu karena selalu membawa vitamin untuk ibuku di saat ayahku sedang sibuk. Nicole mengangguk pelan. Sama-sama Sunbei, aku juga senang bisa membantu tante, ucapnya lembut. Ren kemudian melihat ke arah jendela. Ia ingin melihat pemandangan di luar. Ucapnya beranjak bangun dari tempat tidurnya. Biar saya saja Sunbei, ucap Nicole. Ren menggeleng pelan. Tidak apa-apa, aku bisa sendiri, ucapnya berjalan pelan mendekat ke arah jendela. Nicole menatap lelaki itu dan mengikutinya langkahnya pelan. Menghirup udara segar dari luar. Akhirnya aku bisa gumannya. Pemandangan indah sekali ya, ucap Nicole juga melihat pemandangan kota dari jendela. Mendengar suara gadis itu, Ren pun menoleh dan sedang melihat ke arahnya. Mata Nicole langsung mengerjak bingung. Om dan tante kenapa lama sekali ya periksa kandungannya? Gumam gadis itu mengalihkan topik, berusaha mencairkan suasana. Namun Ren masih menatapnya lekat. Nicole kenapa laki ini malah menatapnya seperti itu? Ren kemudian menghadapkan badannya pada gadis mungil itu. Nicole tampak kebingungan dan mengangkat wajahnya. Menatap wajahnya Ren sedekat ini membuat jantungnya terasa akan meledak. Gue Sunbei, perlu sesuatu? Tanya Nicole pelan. Ini bukan sekolah, jadi berhentilah memanggilku Sunbei, guman Ren dengan wajah datarnya. Nicole melihat wajah laki yang tampak tak senang. Mian Sunbei, gadis itu bingung harus memanggil Ren bagaimana. Jika menyebut nama akan sudah canggung mengingat Ren lebih tua darinya. Jika Sunbei, laki itu seperti tidak suka.
Mulai sekarang panggil aku Opa, ucap Ren langsung membuat Nicole benar-benar kaget. Ren menatap bibir merah gadis itu dan langsung menciumnya. Mata Nicole melebar dan refleks mendorong dada Ren langsung memalingkan wajahnya ke arah lain. Kenapa Sunbei melakukan ini? Bukankah Sunbei masih mencintai Yeri? Ani, siapa yang bilang aku masih mencintainya? Jawab Ren datar. Nicole, memang tidak ada yang bilang seperti itu, jadi dia tidak bisa menjawab pertanyaan Ren ini. Mulai sekarang kau milikku, ucap Ren memegang dagu gadis itu agar wajah mereka saling berhadapan. Mata mereka pun bertemu dan Ren kembali matanya kemudian membalas dari Ren. 15 menit kemudian, napas keduanya sedikit terengah-engah. Ren kemudian melihat tanda merah yang memenuhi Nicole menatap lagi tampan yang baru saja. Kau kaku sekali, itu pertamamu, tanya Ren pada Nicole yang hanya menunduk malu. Gadis itu kemudian mengangguk pelan. Ren tersenyum tipis lalu mengejar rambut kepala Nicole. Wajah luar biasa denganku. Nicole mengangkat wajahnya dan menatap Ren lega. Opa sungguh-sungguh dengan ucapan yang tadi kan? Ren mengangguk pelan. Ya, tentu saja aku bersungguh-sungguh, jawabnya membawa Nicole dalam dekapannya. Senyuman pun terukir di wajah Nicole dan memeluk arah lelaki tinggi itu. Wajah Taeyong memerah sambil melihat kepala Yen di bawah sana. Kau hebat sayang, racau Taeyong dengan mata marah melek. Tiba-tiba ponselnya berbunyi karena ingin fokus dengan perlakuan Yen di bawah sana. Namun ponselnya terus berbunyi membuat kepalanya terasa pening. Tangannya pun langsung menjawab panggilan itu. Ayas, kenapa orang ini selalu mengganggu di saat seperti ini? Batin Taeyong. Apa? Jawab Taeyong berusaha agar suara terdengar oleh Jungkook. Seon berusaha menghubungiku. Sudah menemukan alamat channel yang tepat. Taeyong tidak menjawab karena ulah Yen di bawah sana. Ya, kau dengar tidak? Taeyong langsung tersentak kaget. Ya, aku dengar. Lalu apa lagi? Seon ini sekarang juga. Mata Taeyong langsung melebar. Apa? Sekarang juga? Kau gila, serunya. Sean bilang kita secepatnya ke sana. Takutnya Chanyeol pindah rumah lagi dan mencarinya perlu waktu. Baiklah, suruh Sean menjemputku di rumah sakit, guman Taeyong. Taeyong meletakkan ponselnya dan mengelus rambut Yen. Wanita itu pun mengangkat kepalanya dan menatap Taeyong. Sudah puas, Opa? Taeyong mengangguk pelan dan langsung kamu kenapa, Opa? Tanya wanita itu. Barusan Jungkook menelponku, tempat tinggal Chanyeol sudah ditemukan dan aku harus ke sana sekarang juga. Ia langsung menatap Heido lekat. Kenapa harus sekarang? Tidak bisakah besok saja? Taeyong menggeleng pelan. Tidak bisa ditunda sayang, takutnya Chanyeol akan berpindah dan akan sulit menemukannya lagi. Opa ke sana, guman Yen lembut, merasa tidak rela jika Taeyong ikut pergi. Tidak sayang, aku sudah berjanji akan membalas perbuatan Chanyeol dengan tanganku sendiri, ucap Taeyong. Tapi aku tidak ingin Opa kenapa-napa. Chanyeol bukan orang. Tenang saja, dia bukan tandinganku. Kau doakan saja aku. Guman Taeyong meyakinkan wanita itu. Yen akhirnya mengangguk pelan dan langsung memeluk erat lelaki itu. Adik-adik di sana ya, Opa? Taeyong mengangguk sembari Yen, pasti kemauan telah memberikanku suntikan semangat. Seon dan Jungkook menyambut Taeyong di rumah sakit. Seon dan Jungkook ikut senang karena Ren telah sadar dari saudaranya. Ucap Seon menutup pelan bahu Ren. Ren kan sudah tahu aku lelaki yang kuat. Wah Ren, kau memang luar biasa, bisa selamat dengan ini paman. Terima kasih sudah membantu ayahku menyelidiki pelakunya. Seon lalu melihat ke arah Taeyong. Kaca pesawatnya akan berangkat 20 menit lagi, ucapnya. Taeyong mengangguk pelan lalu memeluk Yen dan tak lupa mengecup lembut keningnya. Aku berangkat, jangan khawatir, akan baik-baik saja. Nih Opa, semoga Opa berhasil menemukan orang itu, guman Yen. Taeyong tersenyum tipis saat melihat wajah mata Yen yang berkaca. Saat aku pergi tidak lama, kami akan segera kembali, ucapnya. Wanita itu hanya mengangguk pelan. Taeyong kemudian mengambil Ren dan menepuk dadanya. Maafkan ayah.
baru siuman. Kurencana ayah, semoga ayah berhasil menangkap pelakunya. Taeyong tersenyum kemudian melihat ke arah Nicole. Tolong temani Ren saat aku tidak ada, ucapnya. Baik, Nicole tersenyum ramah. Sehun dan Joko pun berpamitan dan mulai melangkah pergi meninggalkan mereka. Sebelum pergi, Taeyong menatap lembut. Jangan lupa makan dan makanlah yang banyak untuk calon anak. Kapan akan kembali, karena Chanyeol bukan orang yang mudah ditaklukkan, tapi aku janji akan kembali secepatnya. Ian tersenyum masam dan mengambil pelannya opa. Taeyong pun mengikuti langkah Sehun dan Jungkook di depannya. Nada punggung Taeyong tanpa berkendi, entah kenapa rasa sangat berat sekaligus tidak rela saat pria itu mulai menjauh dan hilang dari pandangannya. Ren yang melihat ekspresi wajah ibunya pun langsung merangkul Ian hangat. Ayah pasti berhasil dan kembali dengan cepat, ucapnya menenangkan hati wanita.